Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas. China memutuskan membalas pemberian tarif 10% terhadap barang-barang mereka yang diteken oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tak cuma membalas dengan pengenaan tarif serupa, negeri tirai bambu juga memulai penyelidikan terhadap perusahaan raksasa teknologi Google. Dua perusahaan AS pun dimasukkan dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Lembaga Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar Cina menyatakan pihaknya sedang menyelidiki Google atas dugaan melanggar Undang-Undang Anti-Monopoli Selasa 4 Februari 2025. Penyelidikan ini adalah salah satu dari serangkaian tindakan pembalasan Cina imbas pemberian tarif tambahan dari Presiden Trump. Lembaga itu mengatakan pihaknya sedang menyelidiki Google atas dugaan melanggar Undang-Undang Anti-Monopoli. Belum ada rincian lebih lanjut terkait hal ini. Dengan sedikitnya rincian soal alasan dibalik investigasi terhadap Google, dampaknya bagi perusahaan raksasa itu juga masih belum jelas. Meski demikian, Google kemungkinan besar tidak akan terpengaruh oleh penyelidikan yang memakan waktu berbulan-bulan itu. Sebagian pakar percaya penyelidikan anti-monopoli kemungkinan akan berpusat pada sistem operasi Android untuk ponsel pintar yang digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam perang dagang AS-China. Seorang pakar anti-monopoli di University of International Business and Economics, John Gong, mengatakan ponsel pintar Cina telah lama mengeluhkan praktik pasar Google. Pasalnya hampir semua jenama, kecuali Apple dan Huawei, harus membayar biaya lisensi ke Google jika ingin menggunakan sistem Android. Google belum memberikan tanggapan terkait penyelidikan yang dilakukan otoritas Cina ini. Perusahaan itu telah mendapat tuduhan melanggar undang-undang anti-monopoli di sejumlah negara seperti Uni Eropa, Korea Selatan, Rusia, India, dan Turki. Balasan Cina bukan cuma ke Google. Beijing juga menjatuhkan tarif serupa ke Amerika Serikat sebesar 10 dan 15% terhadap produk AS. Produk yang terkena tarif 15% mencakup batu bara dan produk gas alam cair. Sementara tarif 10% dikenakan pada minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil bermesin besar. Tarif ini akan resmi berlaku pada 10 Februari 2025 mendatang. Pengumuman tarif Cina dikeluarkan hanya beberapa menit usai berlakunya tarif tambahan 10% atas produk Cina dari Trump. Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pengendalian tersebut untuk menjaga kepentingan keamanan nasional. Meski membalas tarif AS, Cina tetap bersedia untuk berunding. Apalagi pada akhir pekan mendatang, kedua pemimpin Donald Trump dan Xi Jinping berencana berbicara via telepon. Bisa jadi Amerika Serikat membatalkan atau menunda tarifnya ke Cina seperti yang terjadi pada Meksiko dan Kanada. Tarif sebesar 25% bagi kedua negara itu ditunda selama 30 hari. Apalagi Cina lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jiang pernah menyatakan bahwa tidak ada pemenang dalam perang dagang. Rabu 5 Februari 2025. 美方以芬太尼问题为由，对中国的商品加征10%的关税，中方对此强烈不满，坚决反对。中方采取的措施是维护自身正当权益的必要之举。贸易战、关税战没有赢家，施压威胁对中国行不通。 Lin juga memastikan pihaknya akan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengamankan perusahaan-perusahaan Cina.
China juga mengambil langkah lain dengan menempatkan 2 perusahaan AS dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan. 2 perusahaan yang masuk daftar hitam ini adalah PVH Group, pemilik jenama Calvin Klein dan Tommy Hilfiger, serta perusahaan bioteknologi Illumina yang beroperasi di China. Perusahaan-perusahaan ini dilarang terlibat dalam kegiatan impor atau ekspor terkait China, serta dilarang melakukan investasi baru di negara tersebut. Beijing juga mengumumkan kontrol ekspor untuk beberapa logam tanah jarang yang sangat penting dalam industri teknologi dan transisi energi bersih. Logam yang terkena kontrol ekspor meliputi tungsten, tellurium, bismut, molybdenum, dan indium. Keputusan China untuk membatasi ekspor logam ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada industri teknologi AS, terutama dalam produksi perangkat canggih dan teknologi energi terbarukan. Hubungan antara China dan Amerika Serikat nyaris selalu bergejolak. Kini kedua negara harus bersiap kembali memainkan strategi lama, yakni perang dagang. Tarif yang dikenakan Trump kepada Beijing dibalas kontan oleh negara itu. Namun apakah perang tarif akan tetap bertahan setelah kedua pemimpin negara berkomunikasi? Saksikan perkembangan seputar perang dagang AS China hanya di kanal YouTube Kompas.com.